Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan laporan job desk individu tugas proyek dari mata kuliah pemrograman mobile. Nah, di sini saya membuat sebuah aplikasi bank sampah di wilayah Jogja. Nah, di langsung saja ini saya akan menjelaskan disusun oleh Muhammad Kusprasetyo dengan NIM 21189. Job yang saya kerjakan full stack gara-gara saya sendiri, tidak berkelompok. Terus untuk daftar isi terdiri dari latar belakang, terus ada perancangan aplikasi, terus perancangan aplikasi terbagi menjadi tiga, yaitu alur kerja aplikasi, kebutuhan data, dan fitur yang disediakan. Terus ada hasil implementasi dan kesimpulan. Latar belakang. Kota Yogyakarta merupakan satu kota di Indonesia yang memiliki permasalahan pengolahan sampah yang cukup serius berdasarkan dari data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada tahun 2022. Jumlah jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Yogyakarta mencapai 1.300 ton per hari. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 30% yang dapat diolah dan sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Nah, bank sampah merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan pengolahan sampah. Baik sampah merupakan wadah bagi masyarakat untuk mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang. Sampah-sampah tersebut kemudian diolah dan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Pembuatan aplikasi bank sampah berbasis Android di wilayah kota Yogyakarta diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan pengolahan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengolahan sampah. Aplikasi ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah, jenis-jenis sampah yang dapat didaur ulang, dan cara mengumpulkannya. Aplikasi ini juga membantu masyarakat dalam mencari lokasi bank sampah terdekat, waktu dan tempat penjemputan sampah, serta harga sampah yang dapat didaur ulang. Dengan demikian, aplikasi bank sampah berbasis Android di wilayah Kota Yogyakarta diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengolahan sampah dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengolah sampah. Terus ada tujuan aplikasi. Aplikasi ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah baik dari segi lingkungan maupun ekonomi. Informasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk mengelola sampah dengan baik. Nah, di sini ada terbagi menjadi dua. Ada yang pertama, aplikasi ini dapat membantu masyarakat dalam mencari lokasi bank sampah yang terdekat, waktu dan tempat penjemputan sampah. Informasi ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengumpulkan sampah dan mendapatkan keuntungan dari sampah yang mereka kumpulkan. Terus ada yang kedua, aplikasi ini dapat memberikan informasi tentang harga sampah yang dapat didaur ulang. Informasi ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari sampah yang mereka kumpulkan. Terus dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan aplikasi bank sampah di wilayah Kota Yogyakarta berbasis Android dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan pengolahan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah. Terus ada perancangan aplikasi. Nah, pertama ada yang alur kerja aplikasi, yaitu ada dashboard. Terus penggunaan akan diarahkan ke dashboard yang menampilkan informasi tentang poin mereka, statistik pengolahan sampah, dan berita segini seputar bank sampah. Terus ada edukasi dan panduan. Ya, aplikasi akan menjadikan secara edukasi dengan panduan memberikan informasi tentang cara pemisahan sampah, prinsip mendaur ulang, dan manfaat lingkungan. Ini membantu meningkatkan pemahaman pengguna. Terus ada lapor sampah. Pengguna dapat melakukan jenis dan jumlah sampah yang mereka kumpulkan. Mereka dapat memilih kategori sampah seperti plastik, kertas, atau logam, dan memberikan informasi tambahan jika diperlukan. Terus ada lagi peta lokasi pengumpulan sampah. Nah, di sini penggunaan dapat dilihat dari peta lokasi yang telah pengumpulan sampah terdekat. Peta ini membantu penggunaan menggunakan titik pengumpulan sampah dengan lebih mudah dan efisien. Terus ada lagi lihat riwayat transaksi, yaitu pengguna dapat melihat riwayat transaksi mereka seperti jumlah poin mereka, poin
mereka peroleh dan penukaran poin yang telah dilakukan. Ini memberikan transparansi terkait kontribusi mereka dalam program bank sampah. Terus nanti ada keluar, pengguna dapat keluar dari aplikasi jika sudah selesai menggunakan fitur-fitur yang telah ada. Terus ada kebutuhan data, ada data pengguna, data sampah, data peta lokasi pengumpulan sampah, dan data edukasi dan dan panduan. Fitur yang telah disediakan ada dashboard atau home, terus yang kedua edukasi dan panduan, terus yang ketiga lapor sampah, yang keempat peta lokasi pengumpulan sampah, yang kelima lihat riwayat transaksi, dan yang keenam adalah keluar. Eh, Terus ada hasil implementasi. Nah, di sini ada codingan class main activity dengan bahasa pemrograman dari Java. Nah, di sini kode program dasar merupakan bagian dari kelas main activity. Kelas ini merupakan data binding untuk menghubungkan antar muka pengguna dari telah dibuat dalam XML. Jadi di main activity ini yang menghubungkan eh, antar muka XML-nya. Terus ada kelas Mock Activity. Pada program ini yang diberikan merupakan bagian dari kelas Activity dari dalam aplikasi Android. Fungsi dari kode ini tersebut menampilkan peta Google Maps di dalam aktivitas. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah maps dari TPA yang terdekat. Terus ada lagi kelas jemput sampah activity. Fungsi dari kode ini tersebut adalah untuk mengimplementasikan aktivitas pengguna saat melakukan penjemputan sampah dan menyiapkan informasi terkait ke dalam database Firebase Real-Time. Nah, di sini saya menyimpan dengan Firebase Real-Time yang jika mengirim data maka akan tersimpan di Firebase Real-Time tersebut. Terus ada kelas Rewrite Activity yang memiliki fungsi adalah untuk menampilkan riwayat penjemputan sampah yang telah disimpan dalam data Firebase Real-Time dengan bentuk daftar menggunakan Recycle View. Terus ada kelas users yaitu kode program yang memberikan kelas user yang digunakan sebagai model data untuk menyiapkan informasi penyebutan sampah. Nah, di sini kelas ini terdiri ada nanti ada konstruktor dan lain-lain. Terus ada kelas adapter yang memiliki fungsi untuk menghubungkan data ke kelas user ke tata letak layout yang digunakan dalam Recycle View serta menangani interaksi pengguna seperti menghapus item dari daftar. Terus ada lagi kelas data sampah. Nah, ini digunakan berfungsi untuk eh, menyiapkan dan menetapkan tampilan yang akan ditampilkan ketika aktivitas aplikasi ini dimulai. Dengan adanya set convert view, tata letak yang dititipkan file XML dengan nama activity data sampah akan diinformasi gunakan mereka dan terbuka pengguna. Jadi, di main activity akan mengarahkan ke kelas data sampah dan data sampah akan mengarahkan ke XML activity data sampah. Itu cara kerja program yang saya buat. Terus ada lagi kelas jemput sampah activity. Nah, di sini memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan atau menentukan tampilan yang akan ditampilkan ketika aktivitas aplikasi ini mulai dengan menggunakan view bending untuk mengubah elemen antarmuka penggunaan di file XML. Nah, sama juga seperti kelas eh, activity data sampah tadi. Nah, di sini dari main activity akan mengarahkan ke kelas jemput sampah activity, jenis sampah activity. Nah, di sini akan menampilkan XML yang diarahkan seperti XML activity jenis XML binding. Nah, di situ kan ada layout activity jenis sampah binding. Nah, di situ akan mengarahkan ke XML activity jenis sampah SMN. Terus ada kesimpulan. Nah, di sini kesimpulannya aplikasi ini diharapkan dapat membantu wawasan masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah, baik dari
diversifikasi lingkungan maupun ekonomi dengan menyediakan informasi mengenai jumlah sampah yang dapat didaur ulang, cara pengolahan, pengumpulan, dan lokasi bank sampah yang terdekat. Aplikasi ini memiliki potensi yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab mereka dalam pengolahan sampah. Selain itu, tujuan aplikasi untuk membantu masyarakat dalam mencari lokasi bank sampah terdekat, waktu dan tempat pengumpulan sampah, serta informasi harga sampah yang dapat didaur ulang, dapat memberikan kontribusi memudahkan masyarakat untuk berkontribusi dengan mendaur ulang sampah, mendapatkan keuntungan ekonomi, dan pada akhirnya mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan air atau sampah (TPA). Dengan demikian, aplikasi bank sampah berbasis Android di Kota Yogyakarta bukan hanya menjadi solusi teknologi untuk permasalahan pengolahan sampah, tapi juga alat edukasi yang dapat membantu perilaku masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih proaktif dalam mengelola sampah secara berkelanjutan. Untuk langsung saja saya akan menemukan sebuah aplikasi yang saya buat, eh, yaitu aplikasi bank sampah. Ya, sebentar ini eh, lagi proses running. Hmm, nah, di sini udah berhasil di run. Mungkin teman-teman sendiri udah akan bisa melihat bentuk aplikasi yang saya buat. Nah, di sini eh, ada terdiri tukar sampah plastik sekarang, terus ada menu kategori mak jemput sampah, terus ini sampah dan riwayat. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama kali, yaitu kita akan melihat di menu jenis sampah. Di sini di menu ini akan menampilkan data-data dari sampah padat yaitu organik, terus sampah basah itu organik, dan penjelasan semuanya mengenai sampah anorganik dan sampah organik. Setelah itu kita akan kembali ke dashboard atau home. Kita akan melihat yaitu eh, tukarkan sampah plastikmu sekarang. Nah, di sini nanti akan masuk ke dalam jemput sampah. Nah, di sini akan diarahkan untuk mengisi. Nah, pertama ada nama, kategori, berat, harga, dan tanggal. Nanti jika melakukan jemput sekarang, nanti akan tersimpan ke dalam Firebase real time yang telah saya buat. Nah, begitu. Sini kita buat Mustafa, terus kategorinya organik, beratnya 9, harganya 98 sini saya ya. Terus tanggalnya kita masukin tanggal 14 Januari Januari 2020. Ini cuma misalnya saja. Oke, kita akan coba untuk jemput sekarang. Bentar, soalnya agak sedikit. Nah, di sini akan muncul successful. Oke, setelah successful, kita akan melihat di riwayat. Apakah dia muncul? Nah, di sini dia akan muncul yaitu Mustafa Organik.
Nah, dia akan muncul di tempat riwayat yang telah kita buat. Jadi data yang sudah saya buat dan dikirimkan ke data Firebase-nya akan muncul di sini. Oke, lanjut saja. Bentar, kita melihat ke menu lain yaitu menu map jemput sampah. Sebentar, soalnya agak sedikit lama. Nah, di sini akan menampilkan sebuah map. Nah, jika kita tekan, nanti akan bank sampah Kalongan. Oke, mungkin itu. eh, oh, satu lagi. Di riwayat kita akan bisa melakukan hapus seperti misalnya gini. Nanti data akan sendiri hapus. Oke, nanti akan melakukan redo apa? Nalgani juga bisa kita langsung hapus ya, langsung terhapus sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau keliru, keliru dalam pembuatan aplikasi ini, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.